Guru mengajar 1-2 hari dong dalam lagi. Saya cita-cita jadi dokter. Jadi dokter. Mama jual sagu ikan, baru mama kasih dia harga ojek. Beli dia punya buku, pinsel. Biasa kita cari ikan baru jual ikan dulu. Jual 50, ada 50. Kalau ikan sudah siang biasa 30.000. Kalau sudah 30, ada kala bayar BBM, ada kala tidak. Di balik hutan belantara, dibentangi sungai yang buas dan mengancam. Di antara perairan dan hamparan rawa yang luas, masih tersimpan rahasia alam dan misteri hidup manusia Yakai. Suku Yakai adalah salah satu suku yang mendiami bagian selatan tanah Papua sejak dahulu kala. Tradisi mengail dan menjala ikan di rawa dan perairan adalah fenomena eksotis dan khas, dan hanya dijumpai di daerah selatan tanah Papua. Di alam ini, perempuan Yakai bertahan untuk hidup. Di rawa dan perairan ini, perempuan Yakai berjuang untuk mempertahankan eksistensi keluarganya. Rawa, dalam bahasa Yakai, disebut Yanti. Yanti ibarat perempuan yang selalu mendandani dirinya agar terlihat indah, menawan, memikat setiap mata yang memandang. Yanti atau rawa menyimpan sejuta nikmat dan beragam harta warisan bagi anak cucu. Yanti ibarat mama yang selalu menyediakan kebutuhan bagi anak-anak. Yanti adalah rumah, tempat berteduhnya beberapa spesies ikan. Selain menyediakan ikan, rawa juga sebagai sumber air untuk pertanian masyarakat setempat. Perempuan Yakai tak pernah galau jika tak punya beras. Perempuan Yakai tak resah ketika virus corona mengancam kota-kota besar. Perempuan Yakai memanfaatkan apapun yang disediakan alam untuk memenuhi kebutuhan pangan hari-hari. Alam telah membesarkan dan mendidik perempuan Yakai sejak dahulu kala. Perempuan Yakai memiliki peran penting dalam lingkup budaya suku Yakai.
Perempuan Yakai, kaum yang memiliki semangat juang tinggi dan pekerja keras. Mereka sering dijuluki sebagai kaum yang tak mudah menyerah dalam menafkahi rumah tangga. Mama cari makan buat saya makan, terus mama biasa cuci pakaian sapunya dengan sapu bapak. Terus mama saya kerja itu kebun, orang beli sayur, mama ke saya 1.000, uang 5.000, batas 5.000 saja. Terus mama suruh saya mau cuci pakaian, saya harus ikut mama, bantu mama. Terus saya ini anak tidak melawan. Perempuan Yakai lebih aktif dan dominan dalam kehidupan hari-hari orang Yakai ketimbang kaum lelaki. Aktivitas mencari di rawa dan perairan tak hanya dilakukan mama-mama saja. Anak-anak Yakai sudah mewarisi tradisi memancing, menjaring ikan, bahkan berburu. Alam yang dimiliki telah membentuk generasi ini untuk memahami apa yang harus dilakukan untuk hidup. Sekolah dengan banyak keterbatasan tidak membuat mereka menyerah. Saat tak ada guru di kampung halaman, adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mencari tambahan biaya sekolah. Cari buat kebutuhan mereka, beli buku, bolpen, itu betul fakta yang kami bisa ini kasih tahu. Terus yang sekarang ini pengumpulan pasir dan batu itu, saya sering tanya, kenapa bantu bapak mama sengaja kan? Tidak, karena kami tidak ada buku, tidak ada bolpen, terus sepatu, tidak ada celana, baju, kebutuhan anak-anak kan masing-masing dia sampaikan. Jadi biar silakan bantu orang tua supaya dapat beli buku, bolpen. Keterbatasan ruang sosial serta kesulitan ekonomi yang diderita telah membuat anak-anak Yakai memahami apa yang harus dilakukan untuk membantu sang ibu. Meramu dan menyediakan kebutuhan pendidikan anak adalah hal yang selalu diutamakan. Ini kasih makan dorang dengan ubi, kacang, baru dong jalan di sekolah TK. Kembali dari sana, kasih mandi dorang. Kasih makan dengan sayur, petatas. Biasa begitu. Yanti atau Rawa berfungsi sebagai apotik yang menyediakan berbagai obat herbal dan berbagai bahan atribut pesta budaya. Rawa Yanti bagi perempuan Yakai adalah salah satu mahakarya sang pencipta yang patut dijaga dan dilestari untuk kesejahteraan. Tak hanya mencari ikan, perempuan Yakai menebang sagu tanpa dukungan para lelaki. Hasil tepung sagu yang didapat dipisahkan untuk persediaan makan hari-hari. Sebagian lagi dijual untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak. Adik yang di SMK ini kemarin dia sudah ke kampung, ketemu di tikungan. Oh, kita lihat begini, bapak mama lihat, oh kita pun ada datang pagi-pagi, otot dengan dayo. Dia mulai bilang, mama, bapak mama saya sudah datang kemarin. Aduh sayang, ini bapak mama datang mau bawa kupu sagu ini. Sudah mama, bapak mama jalan, jadikan uang sudah. Itu yang tadi pagi nih adik-adik ini. Jadi mama punya adik-adik sudah, yang kuliah ini dua. SMA 1,
SMA 1. Tambah adik nona ini yang tadi pagi. SMP 1. Jadi 5 ini. 2 yang tua kuliah. Kedua kuliah. 2 ini juga SMK. Jadi agak cukup sulit. Berat. Begitu. Bila musim hujan datang, itu bertanda berkat. Perempuan Yakai akan menyediakan kebutuhan makan untuk jangka waktu yang tak tentu. Sebaliknya, bila musim kemarau datang, itu bertanda bencana. Kawasan ini akan mengalami kekeringan, hingga tak ada rawa dan air. Suhu akan semakin panas, dan rentan terjadi kebakaran. Akibat kekeringan, anak-anak Yakai tak bisa makan ikan untuk waktu yang lama. Dan mama-mama Yakai tak bisa pangkur sagu. Mama-mama Yakai tak bisa ke kota untuk berjualan atau belanja. Masyarakat Yakai tak bisa ke dusun-dusun yang jauh. Anak-anak sekolah lanjutan tak bisa pergi ke KEPI untuk mendapat pendidikan. Saat musim kemarau, mama-mama Yakai akan memilih berkebun, dan lelaki Yakai akan berburu. Musim kemarau panjang akan memutuskan semua akses perempuan Yakai. Seluruh aktivitas perempuan Yakai sangat bergantung pada air. Sebagai urat nadi yang menghubungkan semua akses. Ibarat banjir dan longsor yang dialami masyarakat di daratan luas. Hadirnya Kabupaten Mapi telah perhadapkan perempuan Yakai pada dinamika sosial ekonomi gaya baru. Wajah berwujud kapitalis telah merambah ruang hidup, menyedot perhatian perempuan Yakai untuk meraup keuntungan semata tanpa belas kasih. Meski berpacu lebih keras, namun kenyataan ini semakin tak terhindar lagi. Di kota KEPI, kondisi pasar lokal sudah diapit kios-kios pedagang seberang. Sementara di pasar umum, konsumen yang peminat makanan lokal sangat minim ketimbang bahan makanan impor. Hasil pangan lokal, seperti sagu, ubi-ubian, sayuran, dan ikan, hanya dibeli oleh masyarakat lokal atau masyarakat Papua dari luar Mapi. Sementara masyarakat non-Papua sangat sedikit yang berminat. Kalau kita mau beli dong punya seandainya baju, celana pasti 100.000, 150 kita beli. Celana sampai celana mani pun 20.000 kita beli, 15.000 kita beli. Pakaian anak-anak juga kita beli 30, 40, 80.000. Kita mampu masyarakat kita beli dong punya barang-barang yang di kios. Apa belangan ke piring ke semua harga di atas. Sendok makan pun. Pokoknya namanya barang-barang yang di situ. Kalau orang mau beli kita mau makan, maaf saja. Lihat saja habis itu dia pulang. Nanti dia bilang itu mahal. Macam uang jualan tidak cukup. Kita kasih adik-adik tidak cukup, ya sudah yang lain kita bawa pulang. Rupa uang atau tidak, ikan sisa kas harusnya bawa pulang untuk adik-adik di KEPI. Selain sagu, potensi kebun yang cukup menjanjikan adalah perkebunan karet dan buah-buahan. Jenis tanaman yang paling menonjol di tiap kampung masyarakat Yakai adalah durian dan rambutan. Saat musim tiba, di sepanjang jalan utama kota KEPI akan dibanjiri buah durian dan rambutan. Harga durian per buah
dan rambutan pertumpuk cukup variasi. Dengan harga terendah Rp10.000. Namun, kadang pemborong menawarkan dengan harga lebih murah. Walau demikian, tetap saja faktor daya beli dan peminat relatif rendah ketimbang kota-kota lain yang penduduknya lebih banyak. Masyarakat Yakai butuh aktor yang dapat menghubungkan potensi kebun dengan pasar yang lebih besar. Maka kami orang tua, anak yang ada di sini, pokoknya khusus di daerah Mapi, kita berjuang masalah pendidikan. Kita punya tanaman itu siap, tanaman palawuja dan lainnya, tinggal macam ada tanaman, penada siapa. Kepi sama saja Bapak. Ada yang beli dengan tadi Bapak bilang toh, beli dengan 5.000, beli dengan 10.000 kan di cabang juga pasal langka di daerah timur, sampai di Jawi Kimo orang tuh sampai jual babi baru sampai Jawi Kimo, Kabupaten Jawi Kimo, mereka sampai putakan. Dia sudah, saya bilang masyarakat apa yang ada sudah, biar kita sedikit dapat jual kita hasil bumi, kita dapat sedikit, kita beli garam peti sudah, mungkin simpan sedikit bunga merah kita simpan sedikit, anak minta kirim. Dinamika lain yang menyedihkan adalah harga barang impor di Kepi sangat ditentukan berdasarkan keadaan perairan. Jika air surut akibat kemarau atau banjir akibat hujan di hulu, harga barang akan naik mencapai 1 hingga 3 kali lipat. Naiknya harga BBM memicu naiknya harga barang di Kabupaten Mapi, termasuk ongkos perahu motor. Jika keadaan normal, harga barang dan jasa transportasi akan stabil. Rata-rata harga barang di Mapi tak jauh beda dengan Merauke, Timika, dan Jayapura. Pasar, sarana yang sangat dibutuhkan kaum Hawa di Yakai. Melalui akses pasar yang memadahi, perempuan Yakai memiliki kesempatan berjualan dan memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Jika dagangan laku, kebutuhan rumah tangga bisa dicukupi. Kebutuhan pendidikan anak dapat disediakan. Namun, terkadang mama-mama Yakai pulang dengan tangan hampa. Kemauan keras anak-anak sekolah lanjutan harus tertunda hingga beberapa hari. Bahkan banyak dari mereka kandas di tengah jalan dan menjalani hari-hari sebagai kurir bangunan, kurir bongkar muat di pelabuhan, di toko-toko dan kios, dan yang lain memilih kembali ke habitat, meramu dan berburu. Sekolah dong kerja di Kepi, ikut ini orang-orang angkat semen kah, bongkar di kapal kah begitu. Baru besok dong sekolah lagi bisa beli beras kah, beras bungkus atau beras berkarung baru bisa sekolah. Ada tapi dia sudah sekolah di SMK, dan baru SMK kelas 1 dia keluar. Mama sendiri cari uang itu yang pikir mama. Kenapa dia keluar? Itu sudah. Cerita. Dia rasa kasihan mama sendiri, tidak ada yang bantu biaya dia. Itu yang dia keluar. Yang sekarang anak-anak yang sudah perkuliahan itu biaya pesawat apa semua itu untuk ada gahar. Ada anak-anak dong punya, kalau ada satu keluarga dong cari gahar. Sampai otot baru sudah datang, kok jalan sudah cepat. Terus itu gaharu yang fokus pertama. Terus hasil sagu dong kelompok, karena jualan sagu sekarang di Mapi ini bola yang tepung itu sudah 200.000. Terus yang karung kecil itu 10 kilo itu sudah 100.000.
Kalau yang masih kecil itu 50 batas naik ke atas. Nah, jadi untung kita bisa biaya anak-anak. Jerry lelah Mama Yakai tak mengubah keadaan apapun dalam rumah tangga. Walau demikian, maju tidaknya pendidikan anak-anak Yakai ini sangat ditentukan dari kerja keras Mama-Mama Yakai. Di kota Kepi, fasilitas asrama sangat minim. Rumah kerabat dan keluarga di kota Kepi sulit dijadikan alternatif untuk menampung anak-anak Yakai. Karena untuk memenuhi kebutuhan pokok hari-hari cukup sulit. Lemahnya kapasitas pemerintah dan aparat kampung dalam mengelola anggaran kampung turut melumpuhkan posisi perempuan Yakai untuk eksis dalam ekonomi rumah tangga. Dana kampung yang diterima tiap tahun lenyap dirampok mafia-mafia rupiah di kota Kepi. Para mafia akan datang setiap ada pencairan dana kampung dengan dalil utang piutang. Katanya pinjam 10 juta, kembali 20 juta. Pinjam 50 juta, kembali 100 juta. Nah, itu. Bapak Bamuskam sudah tahu, kita kan satu lembaga tahu itu uang. Terpaksa mau bawa pulang ke masyarakat. Masyarakat jadi bakal lagi di kampung. Uang mana? Tidak pedagang dia tuan. Siapa punya hutang? Itu. Akhirnya masyarakat jadi kotor. Sesungguhnya, apa yang disepakati antara kepala kampung dan para mafia, sehingga hak perempuan Yakai dan anak sekolah harus terabaikan dari tahun ke tahun. Dana dari pusat percuma dia turun itu miliar-miliar. Itu. Jadi bukan masyarakat yang makan, masyarakat jadi penonton. Itu. Pedagang dong ikut kepala kampung itu. Langsung Yalet juga ada di situ, polisi juga ada di situ. Semua aparat keamanan untuk dong merusak uang. Itu. Saya sendiri ditodong. Saya bilang kembali uang program. Waktu itu dia 9 tahun 2019. Saya bilang itu uang program. Saya Bamuskam yang punya program, yang punya tugas. Kembali sudah. Tapi saya bilang memang berarti Papua bukan mau maju. Kamu orang Indonesia sendiri yang kasih rusak uang lagi. Kapan kita mau maju? Bapak sendiri alami, bukan orang cerita saya. Baru tiap tahun, anggaran lebih dari 1 miliar turun kampung. Namun Mama-Mama Yakai tak dapat kesempatan untuk berdaya. Kita mau lanjutkan kebun, tidak ada kita punya ini pacu seko parang jadi. Kita punya kebun, bikin kebun itu kita punya kebutuhan sendiri, kita beli pacu. Kita jual sapi beli pacu. Seko parang. Jual ikan. Sayur-sayuran kita jual simpan beli parang. Beli seko pacu. Tidak pernah dari dinas dari perkebunan ke pertanian tidak pernah untuk datang kasih bibit cangkul pun tidak ada. Kita swadayakan sendiri. Ada kala mama bikin permohonan juga tidak pernah untuk sampai cek juga dan bilang tidak masuk, tidak ini kak, bilang panik kak. Tidak cek berapa kali itu tidak dikabulkan itu permintaan itu, permohonan itu. Keterlibatan dan peran aktif pemerintah kampung untuk mendorong pemberdayaan perempuan Yakai tidak ada hasil nyata. Demikian halnya pendidikan anak-anak Yakai dan lain sebagainya. Jadi anggaran yang dicairkan itu oleh pemerintah daerah, tetapi itu sudah karena dipotong 3 kali, 3 tahun 80. Ketika proses pembangunan dia mau berjalan baik tidak bisa. Kadang kita lihat lagi
Contoh di ibu-ibu, ada dari nelayan, nah, itu lagi kita lihat. Terus kader kampung, kader kesehatan tuh ibu-ibu. Belum yang bantuan dukung tuh ibu-ibu hamil, mereka ini ibu-ibu juga harus. Tetapi kita lihat anggaran tidak cukup, karena cicil. Maksimal itu seharusnya itu kalau memang pemerintah sudah tahu bahwa anggarannya sekian untuk kampungnya harus sekian. Tetapi kami tidak mengerti, sementara ini kami bingung, dipotong. Dan tidak dijelaskan oleh pemerintah. Bahkan di Bangpung kita tidak dijelaskan itu seperti itu. Kami tidak jelas. Banyak orang yang sudah kampung ini ya dukungan dari Gaharu, masyarakat dapat dukungan dari Gaharu sendiri. Gaharu maksudnya mereka ambil baru bisa upayakan rumah. Mana pemerintah daerah yang membantu? Sekarang masih ada rumah-rumah yang kotor-kotor, yang mati belum sampai 50-90%. Belum 100% belum. Nah, lihat talanja. Contoh ini saja ini belum punya rumah. Belum. Bukan dari mana? Pemerintah dibantu apa? Ironisnya, tak ada program di kampung. Namun, mulus dalam pelaporan di instansi pemerintah Kabupaten Mapi. Begitu mudahnya intervensi dan manipulasi pihak-pihak luar, merusak wibawa dan tatanan nilai kearifan keharmonisan suku Yakai. Pak, itu dong bawa aparat, macam kita orang salah. Dong dengan aparat, bayar. Akhirnya kepala kampung bawa uang ke kampung tidak bisa. Terus sudah main senjata, macam perang Pak. Pele. Jadi kita pikir ya orang Indonesia uang kasih kembali sudah. Nah, biar kita bawa sedikit kah? Nah, itu. Gara-gara pedagang kaki lima. Itu. Jadi uang miliar datang dari pusat untuk kita orang Papua itu percuma. Dorang sendiri yang makan, orang Indonesia sendiri yang makan. Karena kami orang Papua tinggal nonton, dorang uang dong makan sudah. Nah, ini bukan orang cerita, kami sendiri sudah berapa kali kita cegat-cegat dorang. Ini bukan kamu punya, ini kita mau membangun. Tapi dong bilang, tidak, saya ada utang. Akhirnya dari sekian miliar tinggal 50 juta. Bawa ke kampung, masyarakat dong todo, mana uang? Mana rap? Nah, itu. Kepala-kepala kampung jadi sasaran dengan bendera. Biaya pendidikan mati, program mati, dan lain-lain semua mati. Dana bantuan operasional sekolah mengalami nasib serupa. Dana BOS turut lenyap di raip tangan-tangan jahil di instansi pendidikan Kabupaten Mapi. Dan para kepala sekolah sebagai pengelola. Itu memang jelas, karena penggunaan dana sekarang di sekolah itu dilihat seperti awal saya cerita itu tidak mencukupi. Dia hanya datangkan uang sekolah, lembaga tersebut punya uang itu hanya untuk kepala sekolah, sehingga anak-anak kita korban. Nah, sekarang anak-anak berpikir daripada saya harap bisa punya sumber yang sudah diperhitungkan untuk saya, hak-hak saya itu selalu hilang. Ternyata sekarang bisa lihat itu selalu mama ke rawa, orang ikut itu kebutuhan mereka punya sekolah, terutama buku tulis, bolpen, sepatu, pakaian. Jadi dana BOS itu habis saja. Iya, dana BOS itu hanya habis dihabiskan hanya untuk di dalam rumah, di dalam dinas pendidikan Kabupaten Mapi itu dari kepala sampai bawah. Yang menyangkut badan-badan keuangan itu yang biasa pakai. Bekerja sama dengan kepala sekolah sama seperti di Bapak. Ini kronologis yang kami. Dulu anak-anak yang dari dana desa yang dibilang respek memang dia jalan. Ya, biaya sekolah. Ya, biaya sekolah
dari respect dia potong masing-masing anak, karena anak-anak ada yang kuliah kita potong, terus yang SD kita beli dengan seragam. Kalau SMA kita tanya, kamu mau seragam kah atau kamu beli sendiri? Itu respect punya. Tapi yang dana ADD sekarang tidak ada bantuan lagi untuk anak-anak perkuliahan. Dengan anak SMA, tambah guru-guru PAUD, tambah guru-guru honor. Sudah banyak anak-anak Yakai dilantarkan. Mereka terpaksa putus sekolah dan jadi pengangguran. Jika demikian situasinya, lalu untuk apa Kabupaten Mapi ada di wilayah ini selama 17 tahun? Untuk siapa Kabupaten Mapi ada? Apa yang sudah dikerjakan untuk mengurangi kesenjangan? Apakah pemekaran daerah otonom baru hanya untuk peredam isu sosial dan bukan sebagai solusi mengangkat harkat dan martabat orang asli di Kabupaten Mapi? Mari evaluasi diri dan kinerja untuk pengentasan kesenjangan pembangunan. Perempuan Yakai butuh perhatian serius pemerintah untuk berdaya dalam ruang kelola. Sebenarnya film ini dibuat sebenarnya kita ingin menunjukkan sisi hebatnya perempuan Yakai sebenarnya, karena mereka perempuan yang cukup tangguh, terlatih oleh alam. Nah, mereka itu cukup menguasai sekali dalam melakukan aktivitas sehari-hari, khusus di perairan atau di rawa. Kemudian mereka juga punya sisi yang hebat dalam hubungannya dengan bagaimana melakukan aktivitas di dusun sagu. Nah, mereka itu perempuan Yakai itu ya dapat melakukan pekerjaan itu tanpa dukungan atau ya peran yang dilakukan secara bersama dengan para bapak-bapak gitu. Nah, artinya kita ingin melihat menunjukkan ini bukan untuk menciptakan diskriminasi, tapi menonjolkan atau ingin menunjukkan sisi perempuan Yakai yang memang kadang-kadang kita mengatakan perempuan itu lemah, tapi ternyata perempuan Yakai secara khusus ini dia termasuk yang melakukan peran lebih banyak dalam aktivitas untuk mendukung ekonomi keluarga untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Masih sebenarnya sangat membutuhkan sekali dukungan semua pihak untuk memperkuat masyarakat, memberikan dukungan terhadap masyarakat untuk bisa lebih maksimal dalam mengelola potensi sumber daya alam mereka. Tentunya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, dari sisi semangatnya kita anggap itu sudah ada modal dasar dari masyarakat dan secara khusus untuk perempuan yang sebenarnya juga perlu ditingkatkan dari sisi pengetahuan dan keterampilan yang lain.